Hai bro, apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya lagi pengen ngerakit ini ya bro. Sebetulnya ini beberapa modul sudah lama. Cuman baru sekarang saja pengen coba ya merakit. Mungkin akan sampai ke kelas saya. Jadi merakit per modul ya. Kalau kita yang suka ngerakit tuh ya awal-awal, mestinya kita kan tidak langsung beli satu blok gitu ya, yang biasa dipakai untuk power lapangan. Kalau untuk rumahan biasanya kan istilahnya bertahap atau nyicil. Kebetulan saya juga punya drift yang seperti ini. Sebetulnya dikasih temen ini bro. Ya pernah pasang, tapi yang ini dikasih temen. Coba akan saya rakit. Yang ini modul drift, ini modul finalnya, dan ini steppernya ya bro untuk kelas saya. Yang modul untuk finalnya ini sebetulnya kan menggunakan Toshiba ya bro, 5 pasang, tapi yang kebetulan saya hanya punya Sanken ini dan muatnya hanya 3 pasang. Tidak bisa dipasang 5 karena letaknya yang berbeda dengan Toshiba itu ya. Like dan subscribe bro. Oke, kalau hanya untuk rumahan, saya kira untuk 3 set ini sudah cukup ya bro. Di sini saya hanya pengen tahu saja hasilnya kayak apa nanti. Kualitas audionya ya terutama. Ini TR servo ya bro. Oke, seperti ini yang biasa dirakit untuk kelas-kelas rumahan ya bro. Untuk R-San atau R yang untuk penurun tegangan ini ya bro. Ini saya paralel lagi, tujuannya nanti untuk penyesuaian tegangan yang akan dipergunakan ya. Jika ini kan kalau saya baca tegangannya sampai 90 volt. Jadi kalau dipergunakan untuk kelas H, misalkan tegangan high-nya 90 volt, R ini bisa dilepas. Jadi langsung ke tegangan utama 90 volt ya bro. Kemudian yang finalnya tegangannya lewat output stepper ya, atau tegangan kontrol untuk final seperti itu. Tapi kalau kalian menggunakan modul drift yang tegangannya misal hanya sampai 50 volt, Anda bisa memodif R-San-nya, R penurun tegangan, atau kalian ambil tegangan low-nya saja
Jadi tidak usah repot-repot merubah. Itu bisa saja. Dan kalian juga bisa misalkan double sekunder atau memiliki trafo sendiri-sendiri. Misal punya trafo 3 ampere atau 2 ampere khusus untuk menyuplai driftsnya saja juga tidak masalah. Finalnya memiliki trafo sendiri, misalkan 15 ampere atau lebih bagus dipakai untuk menyuplai finalnya sendiri juga bisa. Seperti itu untuk pemula ya. Jadi tidak harus kita menggunakan satu trafo. Yang namanya perakit rumahan kan seperti itu ya. Terkadang mau bikin ampli lebih besar, takut biayanya terlalu mahal karena harus beli trafo lagi yang besar. Tidak mesti seperti itu ya teman-teman. Trafo lama yang kecil bisa dipergunakan untuk driftnya saja. Kemudian cari trafo lagi, tidak usah besar-besar. Kalau memang nggak ada, khusus untuk mensuplai bagian finalnya saja, itu bisa dilakukan. Oke, sampai di bagian ini sudah tinggal nyambung-nyambung saja ya. Output. Oke, tinggal enaknya kalau beli PCB jadi itu seperti ini bro, sudah ada. Kalau belum bisa cetak sendiri ya, karena kita hanya pengguna saja, bukan penjual. Kalau berniat jualan ya lebih baik cetak sendiri ya bro. Oke, untuk sementara yang ingin saya coba tentu kelas AB nya dulu ya. Ketika kita mau merakit misal kelas H ya, jangan buru-buru langsung semua. Mungkin kita bisa cek driftnya dulu, baru disambung ke finalnya. Karena untuk drift itu penting bro, untuk disesuaikan bagian DCO dan juga tegangan bias ya bro. Tegangan bias itu berapapun, asal tidak terlalu kecil, itu akan bisa bro. Cuman ketika kita beli drift jadi ya, itu kan biasanya sudah disetel. Kalian langsung pasang bisa seharusnya. Tapi kalau kita berpikir untuk awet ya ke depannya, itu tergantung TR final seberapa banyak, seberapa besar watt yang akan dihasilkan. Atau lebih tepatnya kita tengok data saja. Seberapa besar data yang bisa diterima untuk basisnya ini ya bro. Kalau pengen awet, menurut saya ya bro, tegangan bias itu kecil saja bro. Memang kalau tegangan bias itu diperbesar, wattnya akan naik loh bro. Untuk watt itu ya, selain kita harus memicu tegangannya, jadi jangan terlalu berharap tegangan tetap dengan menambah final banyak, lantas wattnya naik, itu enggak. Kalau pengen wattnya naik besar, otomatis tegangannya harus di over ya bro, sampai batas maksimal kalau bisa. Batas maksimal di sini adalah maksimal data setiap TR. Kemampuannya seberapa ya bro, agar tidak meledak. Kemudian bias disesuaikan. Di bawah standar rata-rata data itu akan awet bro. Tapi kalau asal diputar tegangan bias, semakin besar tegangan bias akan signifikan bro untuk naikkan watt. Tapi efeknya panas banget nanti, dan itu tidak awet. Oke, jadi saran saya sedang-sedang saja. Kalau untuk rumahan yang dipikirkan apalah, yang penting suaranya enak, mencukupilah, dan awet. Gitu ya bro, karena bukan untuk trek-trekan, slow-slow, sedang-sedang biasanya. Yang penting tidak terlalu panas dan awet. Seperti itu. Kalau kita menggunakan modul-modul seperti ini tinggal sambung-sambung bro.
Yang B plus otomatis ini basis ya bro. Oke, B plus masuk ke B plus. Kemudian yang B min alias basis ya bro. Basis min ke basis min. Kemudian tegangan ini kelas AB dulu. Jadi kelas AB itu tegangannya menyatu ya bro. Nanti kalau kelas H ini tidak boleh disambung ke tegangan atau menyatu ke funnel ya bro. Kalau kelas H nanti langsung ke bagian stepper. Jadi sebelum stepper dipergunakan, saya cek dulu kelas AB-nya. Itu harus dimaksimalkan dulu atau disetting dulu sampai benar lah. Kalau setting tegangannya sudah benar, baru dipindahkan atau disambung ke bagian stepper. Langkah-langkahnya seperti itu bro. Jadi untuk pemula jangan langsung ya. Ini kan cara-cara efisien, murah ya. Kan bertahap ya kalau pemula itu. Kalau sudah sering merakit atau ampli-ampli yang untuk lapangan itu kan oke, ini untuk speaker ke speaker. Tinggal coba menyiapkan bagian power supply ya bro. Oh ya sebentar. Ini untuk volume sudah saya siapkan juga bro. Kebetulan modul ini juga sudah disertakan LED ya bro, LED kontrolnya. Enaknya zaman sekarang itu seperti ini bro, semuanya sudah disediakan dari teman-teman yang jualan itu. Per modul ada, langsung blok ada. Asal kita tahu sedikit elektronik ya, bisa baca-baca beres bro. Jangan lupa dikoreksi penyambungannya. Jangan sampai kebolak-kebalik. Biar tidak fatal akibatnya. Oke, tinggal menyiapkan power supply. Oh ya bro, ini baru saja saya selesaikan untuk solder elko ya bro. Dengan memberi skun. Ini untuk simetris. Untuk 42 volt kira-kira masuk elko sini nyampe berapa ya? Tentu saja harus dipastikan dulu. Tidak asal digunakan ya bro, dipastikan dulu kemampuannya. Untuk dioda kiprok ini memakai 50 ampere ya bro. Saya pergunakan satu saja. Untuk cara merakitnya ini saya lengkapi LED untuk tanda ya. Kemudian saya kasih resistor.
Kalau dipakai untuk cek-cek ini wajib menurut saya. Jangan sampai ketika kita mau menggabungkan ke kit modul ampli ya, itu tegangannya masih tinggi bro. Itu bisa merusak ampli ya. Jadi sebelum tegangan dihubungkan ke modul ampli, pastikan tegangan di elko ini habis dulu bro. Oke, saat ini listrik 206 bro. Ini sudah bagus di daerah sini, jarang bisa sampai 220 bro. Harus pergunakan step up. Oke, dari 42 kira-kira berapa volt? Lima 51 volt bro. Oke, tergantung PLN-nya juga 209. Trafo seperti ini itu sangat terpengaruh oleh tegangan asalnya ya bro. Berarti kalau listriknya normal ini lebih bro dari 52. Padahal dari trafo 42. Oke, itu sudah cukup untuk ngecek lah. Nah, walaupun sudah dicabut seperti ini bro, jangan sampai ini langsung dikoneksikan ke modul rakitan ya. Biarkan saja, pastikan ini habis dulu atau di-shotkan menggunakan R bro, kalau pengen lebih cepat. Oke, nanti setelah habis baru saya rakit untuk cek modulnya ya bro. Oke bro, setelah tegangan di elko benar-benar sudah kosong, baru kita sambung ya. Ini sudah saya siapkan semua. Empuk bu, untuk bassnya lumayan empuk ini, untuk drift ini ya. Cara seperti ini di tegangan 49. Listriknya ngedrop lagi bro, sampai di 198. 187, waduh. Oke bro, untuk rakitan kali ini sudah selesai ya untuk kelas AB. Nanti di video berikutnya ya akan saya jelaskan lagi bagaimana cara menggabungkannya untuk menjadi kelas H. Begitu juga untuk cara merubah power supply-nya. Sebetulnya tidak dirubah bro, tapi menambah rakitan lagi. Untuk kelasnya minimal elko-nya 4 ya bro. Jadi saya harus menambah 2 elko lagi, juga sistem duda. Kalau ini saya pergunakan untuk tegangan low, otomatis tegangan high-nya sekitar 90-an ya. Kalau ini tadi sekitar 50, berarti sekitar 100 volt. Seperti itu. Oke, tunggu saja video berikutnya biar nantinya lengkap bro. Oke, sampai sini dulu.